Assalamualaikum Pak Tia. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak Rajuli? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi hari ini rencananya mau melakukan coaching ya? Iya Pak. Dengan siapa coachingnya? Dengan rekan saya yang cantik Ira. Oh Ira. Jadi ini kita akan melakukan observasi Pak Rajuli ya. Siap. Ini saya akan menjelaskan dulu untuk penilaian yang akan saya lakukan terhadap coaching nanti. Siap Pak. Jadi nanti saya akan menilai prinsipnya dalam melaksanakan coaching itu ada 3 Pak Rajuli yang harus diperhatikan. Pertama, prinsip pembukaan, kemudian proses coachingnya nanti harus kreatif, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya Pak Rajuli itu harus menggali atau mengembangkan potensi coaching supaya bisa menemukan solusi sendiri. Jangan nanti kita yang memberikan solusi, nanti dia sendiri yang menemukan solusi terhadap masalah. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada dia. Nanti ketika coaching Pak Rajuli, intinya saya membantu Pak Rajuli itu menilai di kompetensi yang bagian mana yang ingin Pak Rajuli kembangkan. Yang pasti saya ingin mengembangkan itu terutama ke pertanyaan romantis yang berbobot Pak. Pertanyaan berbobot. Kemudian apa lagi? Kemudian pada saat itu menggali lebih dalam masalah yang dialami oleh coach saya, itu saya ingin gimana caranya pure biar mengalir gitu. Kemudian nanti kalau seandainya lakukan coaching Pak ya, itu jangan lupa alur ceritanya Pak ya. Siap. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu kalau bisa dijalankan sesuai dengan alurnya Pak ya. Iya Pak. Kemudian bagian mana nanti yang ingin Pak Rajuli saya amati, apakah waktu identifikasi, rencana, atau tanggung jawab? Yang pasti saya ingin diamati lebih lama, itu lebih mendalam itu pada saat saya identifikasi dulu. Karena menurut saya identifikasi ini adalah hal awal Pak ketika kita melakukan coaching. Sesuai dengan kompetensi tadi ya, Iya, dengan yang berbobot ya Pak. Iya Pak. Nanti harapannya apa nih setelah melakukan coaching nanti? Coaching. Ya, harapan saya seperti ini Pak, agar rekan coaching saya itu mendapatkan solusi atau main goalnya itu berdasarkan dari apa yang menjadi main dan plan dia sendiri Pak. Jadi karakter dia itu bisa saya gali, kemudian saya buat dia akan mendalami karakternya lebih jauh. Harapannya bisa mengembangkan potensi dari coach sendiri ya. Iya. Indikatornya kira-kira apa nanti membuat coach itu bisa menemukan solusi? Yang pasti ketika dia sudah istilahnya kembali selesai dari proses coaching dengan saya itu, dia merasa lebih nyaman, terus dia merasa masalah dia itu mulai terurai satu persatu. Sangat senang ya. Iya. Itu saja mungkin Pak Rajuli kita observasinya. Sekarang Pak Rajuli silakan lanjutkan pelaksanaan coachingnya. Siap. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Rajuli, Pak Kristian. Waalaikumsalam. Ya, maaf Bapak maaf mengganggu. Iya. Tidak apa-apa Pak. Iya. Oke, ini Pak, saya ini kan mau menemui Pak Rajuli. Iya. Jadi Ada yang ingin saya tanyakan lah Pak. Iya. Curhatlah istilahnya Pak. boleh. Jadi seperti yang sudah saya kasih tahu, kita jangan terkejut tuh. Pak. Hari ini kita sambil kursinya juga dihadiri oleh supervisor Pak Kristian. Oh iya Pak. Oke Bu. Iya. Jadi gimana Bu? Ini Pak ya. Saya ini kan wakil ketua sekolah saya ya. Nah, itu kan tuntutannya kepala sekolah itu kan kita itu lah tindak tanggung pimpinan. Nah, di sini yang menjadi permasalahan sudah masuk tahun kedua ini sekolah kami kan sekolah penggerak. Iya. Nah, jadi kalau sekolah penggerak yang jelas memang kan beda. Kurikulum sebelumnya dengan yang akan baru di sini kan di kurikulum mereka ini. Jadi kita itu mengajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi paling tidak menuntut kita guru ini kan harus kreatif Pak ya. Kreatif, berpikir kritis, bagaimana menciptakan pembelajaran yang inovatif ke anak. Pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid kan Pak ya. Jadi harus intinya si guru harus aktif, kreatif, inovatif. Nah, ini permasalahan ini Pak ya.
ada di beberapa guru saya itu yang apa ya, cuek acuh entah itu kurikulum apa, dia mau tetap seperti dia itu mengajar seperti yang dia lakukan secara konvensional, tidak mau melakukan perubahan, Pak. Nah, maksud saya kita karena kan kita di Ketua Unra itu sudah didiklat, sudah ada pelatihan, gitu. Tapi Ibu ini maaf sudah senior juga, saya kesulitan, Pak. Bagaimana supaya kan memberdayakan guru tadi itu tuh ya berubah, jangan monoton, jadi ada perubahan. Jadi dia mengajar itu atau sesuai dengan kebutuhan guru itu benar. Kurikulum itu berganti, Pak. Bagaimana lah, Pak ya? Jadi untuk kalau mengajak teman yang sejawat tadi yang masih kurang memahami, cuek tadi bagaimana lah, Pak ya? Jadi hari ini Ibu tuh kepengen gimana sih mengajak sekaligus memberdayakan rekan-rekan guru sejawat, apalagi yang senior ya, agar menjadi lebih peduli. Tujuannya itu mau minta solusi sudah Bapak. Siap Ibu ya. Kira-kira Ibu kalau misalnya berada di posisi mana sekarang? Yang teman tadi. Kalau Ibu itu direntangkan 1 sampai 10. Yang Ibu tadi. Iya. Ya mungkin kalau kami ini sudah 8 ke atas lah ya. Nah yang tadi itu yang bersangkutan beliau ini mungkin 6 lah ya. Tingkat kepedulian. Iya, kurang aktif gitu, Pak. Jadi saya itu maunya karena kita ini kan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid ya, jadi beda, lebih kreatif. Bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan bagi anak itu? Nah, kita ini belum memahami, masih seperti menonton konvensional. Jadi kira-kira perubahan seperti apa Ibu inginkan? Saya tuh inginnya juga kan di sekolah itu kan sudah 80% lah gurunya itu sudah paham lah ya dengan kurikulum merdeka, pembelajaran mereka juga sudah aktif kreatif semua. Pokoknya gurunya kan kreatif lah Pak ya untuk menciptakan pembelajaran. Jadi yang saya tuh maunya mungkin akan berbagi ya Pak ya kepada teman sejawat yang kurang paham tadi kan, ditolong apa menjadi kesulitannya, mungkin dia kurang memahami tentang cara penyusunan modul ajarnya. Mungkin begitu Pak, mungkin mengajak dia tuh lebih aktif lagi di komunitas belajar. Mungkin kalau dia aktif nanti Pak ya mungkin dia bertambah wawasannya. Iya benar sekali. Jadi kalau Ibu tuh ingin meningkatkan sih kira-kira kepedulian mereka itu ingin ditingkatkan ke level berapa? Kalau dia itu misalnya minimal 78 lah minimal, naik 78 ya. 78 jadilah dulu. Minimal peduli. Iya, minimal peduli dulu. Minimal anak itu belajar itu senang dulu. Iya. Minimal bisa merubah mindset. Iya, mindsetnya itu Pak. Iya, jadi kira-kira gimana? Ibu Lila sudah punya rencana belum untuk memperbaiki kondisi ini? Saya sudah punya rencana Pak ya. Saya itu mau kan karena kan kita kan ada komunitas belajar. Jadi selama ini kan ibu itu cuek yang namanya kegiatan-kegiatan itu nggak kurang. Jadi ini lambat ini saya akan lakukan perlahan tapi ini Pak ya perlahan ini saya akan mengajar, mengarahkan supaya dia paham, itu dia rajin-rajin untuk mengikuti kegiatan paling minimal komunitas belajar di sekolah dulu. Terus mengajak dia kalau ada seminar-seminar tentang penggunaan pemanfaatan TIK, pakai alat-alat TIK itu diajarkan. Mungkin selama ini dia tidak bisa menggunakan laptop, kan bisa menggunakan HP, nanti diajarkan itu membuat media apa, kan ajar dulu yang jelas Pak. Gitu. Untuk saat ini apa saja sih rangkaian sudah dilakukan? Yang jelas kalau sudah langkah ini yang pertama itu kegiatan komunitas belajar dulu Pak, antar sekolah. Jadi setiap guru wajib mengikuti kegiatan komunitas belajar. Yang sudah paham, yang sudah memang pengetahuannya tentang kurikulum mereka itu berbagi. Nah, istilahnya berbagi praktik baik, berbagi ilmu. Jadi diarahkan seluruhnya mengikuti dulu di sekolah karena komunitas belajar itu kan di sekolah itu sendiri. Itu kan paling sederhana kan Pak, tidak perlu mengeluarkan biaya, sudah disiapkan di sekolah gitu Pak. Itu. Kalau boleh tahu selain memaksa semuanya ikut tadi, strategi apa lagi sih Bu? Strategi itu lagi tadi menyusun program. Karena kan saya turun, jadi kita susun program. Misalnya di komunitas belajar itu kan ada program yang akan susun. Bulan ini kita melakukan IHT,
bulan depan kita akan pengembangan cara pembuatan soal-soal. Jadi khusus di sekolah itu, jadi kegiatan komunitas belajar itu dibuat program-program tersusun dan terjadwal. Jadi secara tidak langsung kan si guru mengikuti. Nah, ya itu saya sangat setuju sekali. Jadi sudah punya bayangan ya, pertama tadi menyuruh mereka untuk ikut program, kemudian langkah lainnya ikut susun program klinisnya ya. Betul, Pak. Iya. Itu kira-kira kalau harus terjadi, kira-kira ibu akan memulai kapan? Karena ini kan, karena sini kan sudah terprogram Pak ya. Iya. Sudah terprogram, tapi ya secepatnya Pak, sesuai ini karena kita posisi lagi usia semesteran, mungkin dalam sebelum masuk usia kita sudah ada pembekalan gurunya untuk penyusunan modul ajar. Jadi sebelum masuk tahun ini ada masuk di semester baru, guru sudah siap menyusun modul ajar. Artinya segera setelah ujian Pak. Ibu. Iya. Itu sangat bagus sekali Bu. Jadi Ibu insya Allah setelah ujian ini mulai melaksanakan ya Iya Pak. apa yang sudah menjadi planning. Iya, Pak. Oke. Kira-kira Bu Lira masih ada yang mau diceritakan? Tidak Pak, itu mungkin perlu pengajar apakah yang saya lakukan saya baik Pak ya. Itu sangat baik itu Bu. Iya. Gimana jadi perasaan Ibu? Sudah senang Pak, maksudnya kalau ada yang mendukung itu apa yang sudah kita planningkan itu ada yang mendukung, ada yang mensupport itu sangat senang Pak, lagi percaya diri Pak. Itu Pak, saya merasa percaya diri Pak. Iya, jadi terbangun rasa percaya diri. Iya, kalau kita percaya diri kan ini bisa melakukan program ini. Oke. Iya, jadi udah agak lega Bu Oke Pak, sekarang ya. lega sekali Pak, saya sangat lega, senang sekali mendapat support kalau ini dapat. Siap. Ya itu aja Pak yang mungkin yang saya ini. Mungkin besok-besok saya akan butuh saya dengan senang hati. Jadi ya, Bu Lira tahu kan bagaimana menghubungi saya. Iya Pak. Iya. Jam-jamnya Pak. Saya bebas lah 24 jam. 24 jam. Untuk Bu Lira insya Allah saya siap setiap waktu. Jangan saja itu ketika saya lagi nggak sadar diri. Oh iya. Lagi sholat. Iya misalnya. Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Iya. Atas dukungannya Pak. Oke, iya. Terima kasih Siap. betul Pak ya. Oke. Semangat ya Bu Lira. Oke, semangat ya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah Pak Rajuli sudah selesai coachingnya. Ya, alhamdulillah Pak. Bagaimana perasaannya? Perasaan saya lega. Tadi sempat kekhawatiran juga pada awal-awal ini karena kan Bu Lira ini orangnya cukup aktif Pak. Jadi sebenarnya beliau itu dari sisi di luarnya agak kompleks menghadapinya. Tapi untungnya beliau itu orangnya agak humble, terbuka. Jadi enak pembicaraannya Pak. Jadi ngalir ya tadi. Iya Pak, pure begitu. Lancar ya. Iya Pak. Ini tadi dari hasil pengamatan saya, ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan? Siap, silakan. Ya. Tadi saya lihat ketika melakukan coaching, Pak Rajuli sudah menjalankan alur-alur dengan baik, ya, alurnya sudah sesuai, kemudian mendengarkannya baik sekali dari Pak Rajuli, sudah aktif sekali dalam mendengarkan, sudah bagus, ya. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan berbobot sesuai yang Pak Rajuli minta saya amati tadi, ya. Itu sudah bagus sekali pertanyaannya, sudah sangat berbobot sehingga bisa memancing Ibu Lira tadi mengeluarkan permasalahannya lebih dalam lagi dari ini. Kemudian yang terakhir yang Pak Rajuli minta amati tadi solusi untuk indikator ya. Iya. Nah, indikatornya tadi Pak Ibu Lira tadi sudah bisa menemukan solusi ya atas permasalahannya. Itu sudah tercapai semua indikatornya Pak Rajuli. Sudah bagus sekali saya lihat tadi hasil dari coaching Pak Rajuli. Terima kasih. Ini kemudian nanti kira-kira Pak Rajuli hasil coaching ini tadi tindak lanjutnya akan Pak Rajuli bagaimana dan langkah-langkahnya akan dilakukan. Yang pasti seperti kata saya tadi, saya akan terus memantau beliau juga. Saya akan menanggapi gimana sih ada perubahan apa yang saya lakukan. Nanti akan saya laksanakan secara kontinu. Itu saja mungkin Pak Rajuli tentang observasi kita hari ini. Sudah bagus sekali tadi coachingnya. Nanti kalau nanti ada coaching selanjutnya mungkin Pak Rajuli bisa lebih baik lagi ya. Saya yakin. Nah, sekarang saja sudah bagus coachingnya. Sudah bagus sekali. Oke, itu saja Pak Rajuli. Terima kasih ya. Ini langsung pulang ke Pampangan apa gimana? Iya Pak, langsung pulang. Kalau mau nginep juga bisa Pak. Oh iya. Oke, terima kasih.